يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk di dunia ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kehidupan sehari-hari seringkali tanpa disadari kita melakukan tindakan yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Jika ada di antara kita yang terlibat dalam hal semacam itu, maka segeralah tinggalkan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita juga merasa tidak puas dengan rezeki yang diterima dan seringkali merasa ada hambatan dalam memperolehnya, meskipun kita telah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nyatanya ada beberapa kesalahan yang kita lakukan yang menjadi penyebab terhambatnya rezeki kita. Lalu apa saja penyebab utama yang dapat menghambat rezeki? Bagaimana cara menghindarinya? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah lalai dalam urusan ibadah. Sahabatku, bagaimana mungkin kita mengharapkan rezeki yang berlimpah jika kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah? Kita seringkali tidak memberikan prioritas kepada kewajiban kita terhadapnya, menunda-nunda urusan ibadah. Padahal kita tidak pernah tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Semoga kita tidak lalai dalam beribadah kepadanya, tetapi selalu bersyukur dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan ketakwaan dan ketaatan. Melaksanakan amalan-amalan sunnah juga tidak boleh dianggap remeh, karena itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belum menyelesaikan hutang dan dendam terhadap orang lain. Selanjutnya, kesalahan yang dapat menghalangi datangnya rezeki adalah menunda pelunasan hutang. Terkadang kita meminjam uang dari orang lain namun lupa untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan apakah kita memiliki hutang kepada orang lain. Ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hutang dan piutang menjadi salah satu topik yang banyak dibahas. Selain itu, dendam terhadap orang lain juga dapat menghambat datangnya rizki. Dendam adalah sifat yang sangat tidak baik, dan jika kita terus menyimpannya dalam hati, itu tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Lalu yang ketiga, malas bangun di pagi hari. Memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya, karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Beliau bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Jika ada di antara kita yang merasa malas dan enggan untuk bangun untuk melaksanakan sholat subuh, atau setelah sholat subuh kembali tidur, tidak merutinkan zikir atau membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut. Hal-hal tersebut dapat menghalangi datangnya rezeki. Yang keempat adalah bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Mengundur-undur waktu untuk melaksanakan sholat juga merupakan bentuk dari bermalas-malasan. Suatu ketika
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya mengenai status seseorang yang hanya duduk di rumah atau hanya berdiam di masjid. Imam Ahmad menjawab, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah sahabat yang beriman, bahkan burung pun bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Maka kita juga harus mengambil rezeki dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah berbuat dosa. Rezeki akan terhalang akibat melakukan berbagai bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa memiliki pengaruh terhadap rezeki, bahkan dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Beberapa perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka kepada orang tua, mengkonsumsi hasil uang haram, dan merendahkan orang lain. Bahkan rasa iri terhadap orang lain juga termasuk perbuatan dosa yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 30. Yang keenam adalah sifat sombong dan enggan berbagi. Sifat sombong seringkali sulit dihindari saat kita mencapai suatu keberhasilan. Kadang-kadang secara tidak langsung kita menjadi sombong dan lupa untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Padahal roda kehidupan terus berputar dan kita tidak selamanya berada di atas. Dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan, kita akan senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah dan rezeki pun akan mengalir dengan baik. Yang ketujuh adalah tidak pernah mau mengalah. Mengalahlah hingga orang lain tidak dapat mengalahkanmu. Ungkapan ini dapat menjadi acuan ataupun motivasi tersendiri untuk kita. Seringkali kita merasa menang dan cukup ketika bisa memenangkan sesuatu. Padahal tidak semua perkara harus dimenangkan. Terkadang meskipun benar, kita perlu tetap mengalah untuk menghindari perpecahan. Dahsyatnya, mengalah pun juga dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengalah dalam suatu pertengkaran dan memang ia salah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah pada bagian bawah surga. Barang siapa yang mengalah padahal dia benar, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah pada bagian tengah surga. Semoga dengan akhlak baik ini rezeki kita senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan adalah berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sebuah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah SAW bersabda, 3 tanda orang yang munafik yaitu jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Kemudian yang kesembilan adalah gemar berbuat curang, berkhianat dan menipu. Perbuatan curang, berkhianat dan menipu dapat menghambat rezeki dan semakin membuat sempit kehidupan kita. Mungkin sesaat tidak terasa dampaknya, namun lama-kelamaan perbuatan ini bisa membahayakan kehidupan kita dan orang lain. Perbuatan curang dapat menyeret kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah 9 penyebab utama rezeki kita sempit dan susah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.